faktor biologi itu adalah pasti adalah unsur mikrobiologi. Apa aja unsur mikrobiologi? Mikroorganisme ya yang ada dalam tanah itu ada kelompok mikroflora, mikrofauna, mesofauna, makrofauna, dan megafauna. Nah, ya. Kalau mikroflora artinya dia adalah unsur biologi yang ada dalam tanah yang ukurannya lebih kecil dari 10 nanomikro ya. Ini lebih kecil dari 100 nanomikro. Contohnya apa kalau mikroflora? Itu adalah bakteri dan jamur ya. Maka nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau mikrofauna dia lebih kurang dari 100 mikromili. Itu apa contohnya? Itu adalah protozoa dan nematoda. Protozoa tahu ya. Nematoda ini apa, Bu? Nematoda ini adalah kelompok dari cacing-cacingan. Jadi jangan kamu pikir bukan cacing gelang, bukan cacing ini ya, cacing apa? Yang sering kamu lihat cacing yang warna coklat itu bukan itu aja, banyak ya. Banyak golongan nematoda atau cacing-cacingan yang ada di tanah itu nggak bisa kita dengan mata. Ukurannya sangat kecil sekali. Dan ada beberapa dari mereka yang sifatnya patogen bahkan mematikan. Mesofauna kurang dari 2 mm itu seperti karambola, rayap, pungau ya. Kemudian makro itu ada 20 mm seperti cacing, insekta dan lainnya. Nah, yang lebih dari 20 itu adalah tikus dan lainnya. Nah, dia tetap masuk ke dalam unsur biologi tanah ya. Jadi unsur biologi tanah itu organisme tanah hidup dalam lingkungan mikro dan saling berinteraksi membentuk tanah subur dan membangun rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi mereka ini akan hidup di dalam tanah baik dalam mikro maupun makro, kondisi mikro ataupun makro atau mega. Dia membentuk tanah menjadi subur dengan cara interaksi rantai makanan ya. Oke. Selanjutnya ada peran komponen biotik di dalam ekosistem tanah ya. Sudah connect lagi belum saya? Sudah bisa dengar belum suara saya, Nak? Halo? Halo? Bisa, Bu. Oke, kayaknya sinyalnya lagi error. Komponen biologi saya nggak bisa slideshow ya karena error ini. Jadi ada komponen biotik dan perannya, jadi seperti akar tanaman, bakteri, fungi, jamur, golongan Actinomyces itu merupakan jenis bakteri yang tumbuh menyerupai jamur berperan penting dalam dekomposisi bahan organik. Jadi kalau akar tanaman fungsinya untuk apa? Pada tanah ada yang namanya terjadinya residu tanaman atau pupus dan akar. Ini adalah merupakan sumber karbon utama ya, karbon utama di dalam tanah ya. Dan dia dapat menghasilkan energi bagi biota tanah. Kemudian banyak populasi mikroba yang di rhizofirnya sekitar 1000 kali lebih banyak. Nah, kalau bakteri apa? Bakteri itu mikroskopik dan bersifat tunggal. Dia berperan penting dalam dekomposisi bahan organik, senyawa aktif berperan dalam peningkatan partikel-partikel tanah. Kemudian ada namanya grup organismenya tertentu terlibat dalam daur nitrogen ya. Jadi itu fungsinya. Sayang, gue udah ngajar. Next itu ada yang namanya nematoda. Ini yang tadi saya bilang, nematoda ini adalah termasuk hewan tanah yang paling banyak di dalam tanah. Ini adalah kelompok cacingan sekitar 1000 sampai 10.000. Dia memang prosesnya memang dia adalah sifatnya adalah mendekomposisi bahan organik dan pemangsa bakteri. Dia jadi bakteriofag yang tidak berguna ya. Untuk protozoa seluruhnya hampir itu baik nematoda, protozoa ataupun bakteri dia mendekomposisi tanah, memangsa bakteri dan jamur. Untuk antropoda dia mempercepat dekomposisi ketika tungau. Ada namanya salah satu kelompok antropoda itu tungau ya, di kelompok kutu-kutuan. Ketika tungau atau kolembola dan insekta lainnya itu memakan bakteri, jamur dan residu tanaman, maka akan terjadi yang namanya dekomposisi. Nah, cacing tanah. Nah, ini beda ya dengan kelompok ini ya. Nanti di sini ada nama parasitologi ini sifatnya. Nah, cacing tanah berperan penting dalam bioturbasi ya, meningkatkan pori makro, aerasi dan kapasitas infiltrasi. Nah, untuk yang pengelompokan organisme tanah berdasarkan fungsinya itu ada kelompok photosynthesizers, decomposer, pengurai ya, ada kelompok pengurai. Ini kelompok fotosintesis ini adalah kelompok tanaman, alga, bakteri yang mengalami fotosintesis. Fungsinya di sini, ketika dia mengalami fotosintesis, maka dia akan menangkap energi menggunakan sinar matahari untuk memfiksasi CO2
maka akan terjadi penambahan bahan organik pada tanah. Sedangkan yang sifatnya pengurai itu ada jamur dan bakteri, ya. Jamur dan bakteri, dia akan merombak senyawa organik di dalam tanah, ya, sehingga akan terjadinya imobilisasi nutrisi ke dalam biomasa. Setelah terjadi imobilisasi ini akan menghasilkan senyawa untuk mengikat partikel tanah menjadi agregat, ya, sehingga terakhir akan berkompetisi atau menghambat pertumbuhan organisme yang merugikan. Ini sifatnya. Kemudian ada namanya mutualis, ini bakteria, kelompok bakteria dan jamur, ya, itu sama sifatnya. Dan nah, ini ada yang sifatnya patogen parasit, artinya ada sifatnya dia patogen ini dapat menimbulkan racun atau penyakit yang sifatnya adalah parasit. Parasit itu adalah dia akan menumpang di makhluk hidup yang lain dan akan merugikan makhluk hidup tersebut. Ada jenis bakteri juga, ada jenis jamur, sebagian besar nematoda ada sifatnya patogen dan parasit, ya, hampir seluruhnya, dan mikroantropod. Nah, saya contohkan salah satu jenis. Jadi ada kelompok patogen, ya. Apa itu patogen, Bu? Itu patogen itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan racun dan menimbulkan penyakit efek pada bagi manusia maupun bagi tanaman, ya. Nah, biasanya memang sebagian besar itu adalah dari kelompok nematoda. Nah, sebenarnya nematoda ini, kalau bakteri, dia dapat menyebabkan penyakit. Ada bakteri patogen juga di tanah, itu seperti Escherichia coli, Salmonella, itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Dan ada beberapa bakteri atau jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman, ya. Mikroantropoda biasanya itu merusak tanaman, ya. Nah, bagaimana dengan nematoda? Nematoda ini adalah kelompok parasitologi biasanya, ya. Contohnya kelompok parasit, hewan-hewan parasit yang hidupnya adalah menumpang. Nah, begitu juga menumpang dengan makhluk hidup lain, tapi dia menyerap sari makanan dari makhluk hidup lain itu, sehingga dapat merugikan makhluk hidup lain itu. Bisa jadi makhluk hidup yang tumpang itu bisa mati, ya. Nah. Necator americanus itu merupakan salah satu cacing tambang, ya, dia ada dalam tanah. Itu kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa menyerang otak dan paru-paru, ya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Itu contohnya yang kelompok nematoda. Nah, next ini. Nah, secara garis besar itu ada beberapa grup, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada grup makrofauna, ya, itu contohnya vertebrata dan antropod, ya. Nah, kemudian ada namanya pemakan akar, root feeders, itu yang bilangnya, ya, buku aja kan. Ya. Kelompok nematoda, protozoa, pemakan jamur itu nematoda, ya. Pencacah itu kelompok cacing tanah, ya. Nah, untuk predator tingkat tinggi ini ada nematoda, pemakan nematoda ada, ya. Ada antropoda, tikus, burung, itu adalah predatornya. Sekarang kita akan masuk sedikit mengenai apa itu tanah dan pemupukannya. Jadi pupuk itu bahan organik yang digunakan atau diberi ke dalam tanah, ya, bahan tambahan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ada di atasnya, penumpukannya itu pemberian pupuk ke dalam tanah itu ada macam-macam pupuk. Nah, jadi tetapi ada beberapa pupuk kimia yang dibuat itu kalau langsung diberi ke dalam tanah, maka dia memang dapat menyuburkan tanaman, namun dia mempunyai efek samping di tanah. Ujung-ujungnya dia nggak jangka panjang, artinya dia kalau kita menggunakannya dalam waktu yang jangka lama, maka dalam beberapa waktu ke depan akan merusak komposisi tanah. Akhirnya tanahnya tidak subur lagi. Makanya sekarang dicari pupuk-pupuk organik yang bisa dijadikan salah satu alternatif untuk pupuk tanaman. Pupuk itu ada pupuk cair, curah, pil, dan tablet, ya. Untuk tanaman itu banyak sekali. Biasa kalau pil dan tablet itu pada yang hidroponik, ya, posisinya, ya. Cara pemupukan ada ditebar, ada dressing, ya, pemberian pupuk setelah ada tanaman. Kemudian ada namanya field fertilization, itu pemberian pupuk setempat di tempat-tempat tertentu. Ada namanya band fertilization, itu ada dia pakai garis lurus. Ada namanya lap spray fertilization, itu biasa ada metodenya juga, ya. Nah, contohnya ada pupuk urea, ya.
Ini sebenarnya ada cara pemberiannya, perbandingan 2 kali 14-nya ya, ada cara tidak tidak pemberian tidak sembarangan, ada cara hitungannya, nanti kau baca di sini ya, karena kita nggak akan belajar ini juga. Di tanah itu